Pernah nggak sih Anda ngerasa udah lama gitu belajar sesuatu, tapi kok hasilnya ya gitu-gitu aja? Kayak cerita penulis buku yang kita pegang hari ini nih. 7 tahun loh les piano, tapi rasanya ya kemajuannya biasa aja. Sementara itu temennya, melesat jauh lebih cepat. Padahal mulainya bisa dibilang barengan. Nah pertanyaannya, ini murni soal bakat aja atau jangan-jangan ada cara belajar yang lebih cerdas yang kita belum tahu? Gitu. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan gali bareng-bareng langsung dari sumbernya. Bab 1, buku The Science of Rapid Skill Acquisition, karya Peter Hollins. Misi kita kali ini membongkar fondasi penting nih, gimana caranya menguasai keahlian dengan cepat. Kita akan coba lihat mengapa belajar itu krusial, terus bagaimana cara nentuin fokus di antara banyaknya pilihan yang kadang bikin pusing ya, dan tahapan apa aja sih yang pasti bakal kita lalui pas belajar hal baru. Ini kami rancang khusus buat Anda yang pengen proses belajarnya lebih efektif, nggak buang-buang waktu lah. Iya, dan yang menarik dari gagasan awal buku ini tuh, bagaimana kita seringkali nggak sadar gitu. Kita ngadopsi cara belajar yang cenderung pasif, kayak warisan dari zaman sekolah dulu. Polanya kan biasanya gitu ya, terima info, hafal, terus ulang pas ujian. Udah. Padahal nih, untuk benar-benar bisa kuasai skill baru atau bikin perubahan nyata di hidup, pendekatannya mesti jauh lebih aktif dan juga lebih strategis. Apalagi zaman sekarang, wah informasi banjir banget kan. Jadi kemampuan nyaring, milih, dan proses secara efektif itu jadi kunci banget. Oke, mari kita bedah ini lebih lanjut ya. Pengalaman belajar pasif itu emang kerasa deket banget ya, familiar gitu. Kita sering banget belajar cuma buat ngejar nilai atau formalitas lulus ujian. Informasinya kayak numpang lewat aja di kepala, nggak benar-benar jadi pemahalan atau skill yang kita bisa pakai. Ya susah lah mau bikin perubahan nyata kalau modelnya begitu terus. Betul sekali, kemampuan sekedar muntahin fakta itu jarang banget berguna di dunia nyata kan? Yang lebih berharga itu ya kemampuan ngubah informasi jadi tindakan, jadi keahlian praktis. Nah, belajar yang aktif, yang transformatif, itu yang dicari sebetulnya. Buku ini ngasih contoh menarik loh. Ada teman penulisnya, dia habis cerai, nggak punya pengalaman kerja formal. Terus dia nekat aja belajar bikin perhiasan otodidak gitu. 5 tahun kemudian, dia berhasil bangun bisnis rumahan yang sukses dari skill barunya itu. Ini contoh nyata banget gimana belajar yang disengaja, yang niat, bisa buka pintu baru. Iya, luar biasa ya. Dan ironisnya, akses buat belajar sekarang ini kan gampang banget ya. Beda jauh sama katakanlah 20 tahun lalu. Dulu kan kita harus ke perpustakaan, bisa berjam-jam cuma buat cari satu info. Sekarang, tutorial gratis di mana-mana, kursus online dari pakar dunia, artikel mendalam, semua tinggal klik aja. Secara teori nih, kita punya semua alat buat belajar apa aja, kapan aja. Nah, justru ini yang memunculkan pertanyaan penting kan. Dengan semua kemudahan akses ini, kok banyak dari kita yang ngerasa tetap aja susah gitu belajar efektif, atau malah nggak dimanfaatin secara maksimal. Buku ini ngasih kemungkinan, jangan-jangan kita emang nggak pernah diajarin caranya belajar yang strategis. Kita mungkin tahu apa yang pengen dipelajari, tapi terus bingung, gimana mulainya, gimana milihnya, gimana ngejalaninnya biar nggak berhenti di tengah jalan. Itu kan tantangannya. Kita semua pasti punya deh daftar panjang hal-hal yang pengen dipelajari. Iya kan? Bisa belasan mungkin. Bahasa baru lah, coding, main musik, investasi, masak resep anu. Tapi ya kenyataannya, waktu sama energi kita kan terbatas banget. Terus gimana caranya kita milih satu atau dua fokus yang benar-benar pas di antara seabrek pilihan yang kayaknya sama-sama oke? Nah, disinilah buku Hollins ini nawarin pendekatan yang lebih terstruktur gitu. Intinya sih, jangan lagi milih skill cuma berdasarkan apa yang lagi ngetren atau apa yang kelihatan keren. Tapi mulai mikir lebih strategis. Apa sih yang benar-benar cocok dan berdampak buat hidup Anda sekarang? Baik itu secara personal maupun profesional ya. Ada 5 faktor kunci nih yang bisa jadi panduan. Yang pertama itu tujuan, purpose. Ini pertanyaan fundamental banget. Kenapa sih Anda pengen belajar ini? Alasan mendasarnya apa? Buat nunjang karir kah? Ngisi waktu luang dengan hobi yang bikin happy? Atau buat ningkatin kesehatan? Atau mungkin perbaiki hubungan? Contohnya, bisa macam-macam ya. Belajar akuntansi dasar karena baru mulai bisnis. Oke. Atau belajar bahasa Italia karena ngebet pengen jalan-jalan ke sana. Bisa juga. Kuncinya, nemuin mengapa yang kuat, yang punya makna intrinsik buat Anda. Ini penting biar usaha keras yang dibutuhin nanti terasa lebih sepadan lah.
Oke, jadi berangkat dari niat intinya dulu ya. Nemu alasan kuat di baliknya. Penting nih biar nggak gampang nyerah pas lagi susah ya. Terus faktor selanjutnya gimana? Buku ini kan nyinggung soal penawaran dan permintaan gitu ya. Itu relevan juga kah? Betul. Faktor kedua adalah penawaran dan permintaan, supply and demand. Ini relevansinya kuat banget, terutama kalau tujuan Anda ada hubungannya sama karir atau bisnis. Sarannya sih, coba cari keahlian yang permintaannya tinggi di pasar, tapi orang yang benar-benar jago di situ masih sedikit. Contoh gampangnya di dunia teknologi deh. Banyak yang bisa dasar HTML, CSS, oke. Tapi yang mahir framework spesifik kayak Ruby on Rails atau jago Python buat data science, mungkin lebih langka kan? Nah, ini soal ningkatin nilai jual Anda di pasar kerja atau bisnis. Tentu aja kalau tujuannya murni hobi, permintaan ini bisa kita artikan beda. Mungkin seberapa besar nilai skill itu buat kepuasan pribadi Anda. Kayak belajar berkebun organik karena Anda peduli banget sama kesehatan misalnya. Strategi yang cukup pragmatis ya ini, ngelihat celah kebutuhan. Tapi gimana kalau katakanlah minat kita nggak selalu sejalan nih sama permintaan pasar saat ini? Apa ada faktor lain yang bisa nyeimbangin? Mungkin ini ada kaitannya sama faktor ketiga, soal bakat ya? Tepat sekali. Faktor ketiga itu bakat, talent. Buku ini nyaranin buat manfaatin kelebihan alami Anda. Argumennya gini, jadi bagian dari katakanlah 1% teratas di suatu bidang itu dampaknya jauh lebih besar dan memuaskan daripada sekedar jadi cukup bagus atau masuk 10% teratas saja. Jadi coba direfleksi sedikit, keahlian apa sih yang kira-kira sejalan sama bakat atau kecenderungan alami Anda? Belajar sesuatu yang klop sama bakat itu bisa banget mempercepat kurva belajar dan ningkatin potensi buat bener-bener unggul. Ini bukan berarti kita nggak bisa belajar hal yang kita nggak bakat sama sekali ya, tapi manfaatin kekuatan alami bisa jadi jalan yang lebih efisien gitu. Konsep skill stacking yang disinggung sedikit di buku ini juga nyambung ke ide ini sih. Wah, ini menarik nih. Seringkali kita kan dihadapkan sama dilema ya, antara ikutin passion atau ikutin bakat. Buku ini kayaknya ngasih bobot lebih ke pemanfaatan bakat ya, demi efektivitas dan keunggulan. Nah, selain bakat, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Dari lingkungan sekitar kita, itu masuk ke faktor keempat, peluang yang tersedia, available opportunities. Ini ngajak kita buat realistis gitu. Lihat sumber daya dan kesempatan di sekitar kita. Ada nggak sih perusahaan yang nawarin pelatihan gratis atau bersubsidi buat skill tertentu? Misal video editing atau public speaking. Atau ada nggak teman, keluarga, kenalan yang ahli di bidang yang Anda minati dan bisa jadi mentor informal, kayak teman yang jago masak atau paman yang ahli berkebun, gitu kan? Atau mungkin ada nggak pekerjaan untuk proyek yang memungkinkan Anda belajar sambil dibayar, misal pakai bahasa pemrograman baru di tugas kantor. Selain itu, pertimbangkan juga sumber daya yang konkret. Alatnya ada nggak? Waktunya cukup nggak? Uangnya gimana? Contoh ekstrimnya, pengen belajar mahat es tapi tinggal di daerah tropis dengan budget mepet ya. Mungkin kurang realistis ya. Mungkin belajar keramik atau melukis jadi pilihan yang lebih masuk akal saat ini. Jadi semacam audit realitas gitu ya terhadap apa yang mungkin dan tersedia di sekitar kita. Penting nih biar rencana belajar kita nggak mandek di tengah jalan karena keterbatasan sumber daya. Oke, lalu faktor terakhir yang disebut buku ini berkaitan dengan situasi hidup. Itu gimana maksudnya? Yap, faktor kelima adalah situasi kehidupan. Life situation. Seringkali loh, pendorong belajar paling kuat itu justru datang dari perubahan signifikan dalam hidup. Kejadian kayak perceraian misalnya, bisa maksa Anda belajar ngelola keuangan pribadi. Jadi orang tua baru? Wah, itu bisa banget dorong Anda buat cepat belajar soal nutrisi anak atau teknik masak MPASI. Atau mungkin diagnosis kondisi kesehatan tertentu bisa memotivasi Anda dalamin olahraga atau pola makan sehat. Buku ini ngajak kita ngelihat momen-momen ini bukan sebagai beban semata, tapi sebagai katalisator pembelajaran. Situasi hidup bisa ngasih urgensi dan relevansi yang kuat banget buat nguasain skill baru. Oke, kelima faktor ini ngasih kerangka berpikir yang sangat berguna ya. Jadi buat Anda yang mungkin lagi ngerasa galau nih, mau belajar apa selanjutnya, coba deh petakan pilihan Anda. Berdasarkan kelima hal tadi. Tujuan mendasar Anda apa? Relevansinya gimana? Ke pasar atau pribadi? Cocok nggak sama bakat alami? Peluang nyata di sekitar ada nggak? Terus gimana hubungannya sama situasi hidup Anda sekarang? Ini bisa banget ngebantu ngerucutin pilihan dari daftar panjang yang menggoda itu jadi ke satu atau dua fokus yang paling strategis. Oke, anggaplah nih kita udah berhasil milih satu keahlian buat difokuskan.
Sip. Pertanyaan berikutnya kan, gimana proses belajarnya nanti? Nah, disinilah bagian yang menurut saya penting banget dan mencerahkan dari bab 1 ini, yaitu memahami tahapan-tahapan belajar. Buku ini pakai model 4 tahap kompetensi yang awalnya dikembangin oleh Noel Birch. Mengenal tahapan ini tuh kayak punya peta buat perjalanan belajar Anda. Ini bisa bantu kita ngerti kenapa kadang rasanya susah banget tapi kadang rasanya lancar jaya. Kita pakai contoh belajar piano lagi ya, biar nyambung terus. Betul-betul, memahami tahapan ini tuh fundamental banget. Ini bantu kita menormalkan perasaan frustrasi atau bingung yang sering muncul, apalagi di awal-awal. 4 tahapan ini adalah progresi alami yang dialami hampir semua orang lah pas belajar sesuatu yang baru, dari nol sampai jago. Tahap pertama namanya ketidakkompetenan tidak sadar, unconscious incompetence. Ini titik nolnya. Anda nggak tahu apa yang Anda nggak tahu. Bener-bener pemula. Bahkan mungkin nggak sadar seberapa banyak sih yang Anda nggak tahu itu. Balik ke konteks piano. Anda mungkin cuma tahu bentuk pianonya, tahu bunyinya kalau ditekan. Tapi sama sekali nggak tahu cara baca not, nggak paham teori dasar kayak kunci G atau F, bahkan mungkin belum yakin juga mau serius belajar apa enggak. Di fase ini, kesalahan sering terjadi, tapi Anda bahkan nggak sadar kalau itu salah. Fase bahagia dalam ketidaktahuan ya ini. Kita belum tahu aja betapa rumitnya hal yang mau dipelajari. Terus apa yang terjadi pas kita mulai belajar? Kita masuk ke tahap kedua, ketidakkompetenan sadar, conscious incompetence. Nah, di sini nih kesadaran mulai muncul. Anda tahu apa yang Anda nggak tahu, tapi belum mampu ngelakuinnya dengan baik. Proses belajar yang sebenarnya itu dimulai di sini. Balik lagi ke piano, Anda mulai dikenalin sama not balok, mungkin udah bisa mainin tangga nada dasar pelan-pelan banget, terbata-bata. Anda mulai tahu sedikit teori, apa itu tanda crash, apa itu birama 4/4, tapi mainnya masih kaku, banyak salahnya. Dan yang paling penting, Anda sadar betapa banyaknya yang belum Anda kuasai. Anda tahu kalau Anda belum bisa mainin lagu favorit Anda dengan lancar. Nah, ini seringkali jadi tahap yang paling menantang secara mental sih. Iya, ini tahap yang sering bikin orang nyerah mungkin ya, pas kita sadar betapa jauhnya puncak gunung yang harus didaki. Rasanya kayak jalan di tempat, nggak ada kemajuan, padahal justru di sini pembelajaran aktifnya lagi terjadi ya. Terus gimana kelanjutannya kalau kita berhasil nih lewatin tahap ini? Nah, kalau kita persisten, kita bakal masuk ke tahap ketiga, kompetensi sadar, conscious competence. Di tahap ini, Anda tahu apa yang perlu diketahui, dan Anda udah bisa melakukannya. Tapi, masih butuh konsentrasi penuh. Keahliannya mulai terbentuk nih. Contoh piano lagi. Anda udah latihan rutin, pemahaman teorinya lebih mantap, Anda udah bisa mainin beberapa lagu sambil baca partitur, atau mungkin mulai bisa ngandelin feeling atau telinga sedikit-sedikit. Tapi ya itu, harus benar-benar fokus. Mainnya belum ngalir otomatis. Setiap nada, setiap akor masih butuh upaya mental yang sadar buat dieksekusi dengan benar. Oke, udah bisa, tapi masih harus mikir keras ya. Belum jadi kebiasaan otomatis gitu. Terus, tujuan akhirnya apa dong? Puncak dari perjalanan belajar ini? Puncaknya ya tahap keempat, kompetensi tidak sadar, unconscious competence. Disinilah keahlian itu udah jadi bagian dari diri Anda, udah nyatu. Anda tahu apa yang Anda tahu, dan Anda bisa ngelakuinnya secara otomatis, hampir tanpa mikir. Udah level mahir atau ahli lah. Buat pianis, ya jari-jarinya kayak nari sendiri aja gitu di atas tuts. Dia bisa mainin repertoar yang luas, seringkali cuma dengan dengerin lagu sekali 2 kali. Bisa improvisasi, cepet hafal lagu baru, dan ngerasa bener-bener menyatu sama instrumennya. Skillnya udah mendarah daging. Buku ini malah nambahin humor sedikit ya. Katanya di tahap ini mungkin Anda udah dapat nominasi Grammy atau ditelepon Elton John buat dimintain saran. Oke. Mungkin targetnya nggak harus sampai di telepon Elton John ya. Tapi intinya adalah skill itu udah jadi refleks, udah terinternalisasi. Nah, pertanyaan pentingnya nih, kenapa sih pemahaman tentang keempat tahap ini tuh krusial banget buat kita yang lagi atau pengen belajar sesuatu? Manfaat praktisnya apa? Manfaat utamanya ada beberapa sih. Pertama, ini bantu kita ngelola ekspektasi. Itu penting banget. Tahu kalau bingung dan banyak salah di tahap awal, ketidakkompetenan sadar itu normal. Bikin kita nggak gampang putus asa atau ngerasa, kok gue bego banget ya? Kita jadi bisa lebih sabar sama diri sendiri dan sama prosesnya. Kedua, ini ngasih kita kerangka buat memahami kemajuan. Kita bisa identifikasi, oh, gue lagi di tahap ini nih sekarang. Dan tahu apa tantangan tipikal di tahap itu.
Ini ngebantu kita ngerayain kemajuan kecil dan ngantisipasi kesulitan berikutnya juga. Bener juga ya. Rasanya melegakan loh tahu kalau semua ahli di bidang apapun pasti deh pernah ngelewatin tahap 1 dan 2. Mereka pernah sama bingungnya kayak kita di awal. Jadi ini bukan soal kurang bakat semata, tapi emang sebuah perjalanan yang bertahap gitu ya. Tepat sekali. Dan pemahaman ini adalah langkah strategis pertama dalam akuisisi keterampilan cepat yang jadi tema buku ini kan. Kalau kita tahu petanya, yaitu tahapan belajar ini, kita bisa navigasi perjalanannya dengan lebih cerdas. Kita bisa milih strategi belajar yang paling pas buat tiap tahap. Dan mungkin ya, hanya mungkin bisa mempercepat transisi antar tahap itu. Ini bukan jaminan sukses instan ya, jelas bukan. Tapi ini fondasi yang kokoh buat belajar lebih efektif ke depannya. Jadi pemahaman ini bukan sekedar teori doang ya, tapi bisa jadi alat diagnosis diri yang bisa langsung Anda pakai. Coba deh refleksikan keahlian yang lagi Anda pelajari, Anda kira-kira ada di tahap mana sekarang? Baik, mari kita coba rangkum ya intisari dari eksplorasi kita di bab 1 buku Peter Hollins ini. Kita udah bahas beberapa gagasan kunci nih. Pertama, bahwa belajar yang sesungguhnya itu proses aktif yang bisa banget mengubah hidup. Beda jauh sama mode pasif yang sering kita alami. Kedua, milih apa yang mau dipelajari itu sebaiknya nggak asal comot aja, tapi pakai kerangka strategis. Pertimbangin tujuan pribadi, relevansi eksternal, pasar atau kebutuhan, cocok nggak sama bakat, peluang yang ada gimana, sama kondisi hidup saat ini. Iya. Dan ketiga, yang nggak kalah penting adalah paham peta perjalanan belajarnya itu sendiri. Lewat 4 tahap kompetensi. Dari nggak sadar nggak bisa, jadi sadar nggak bisa, terus sadar bisa tapi masih butuh fokus, sampai akhirnya nggak sadar bisa. Otomatis. Ngenalin posisi Anda di peta ini bantu banget buat navigasi prosesnya lebih sabar, pasang ekspektasi realistis, dan tetap termotivasi buat maju terus. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang. Mari kita coba aplikasikan sedikit pemahaman ini ya. Coba deh luangkan waktu beberapa menit nanti. Pikirin satu skill spesifik yang lagi Anda tekuni atau pengen banget Anda kuasai. Berdasarkan deskripsi 4 tahap tadi, coba jujur sama diri sendiri, kira-kira Anda ada di tahap mana sekarang? Masih di awal yang penuh tanda tanya? Atau udah mulai bisa tapi masih perlu konsen banget? Nah, setelah identifikasi tahap Anda, coba tentuin 1 langkah kecil aja, yang sangat konkret, dan gerak maju, walau cuma selangkah kecil ke tahap berikutnya. Karena pada akhirnya, ya, pemahaman semendalam apapun nggak akan berarti apa-apa kalau nggak ada tindakan nyata kan? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini memberi Anda perspektif baru dan juga semangat ya untuk perjalanan belajar Anda selanjutnya.